Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk teknik reaksi kimia lanjut. Minggu yang lalu sudah kita bahas ya tentang bagaimana reaction rate law untuk masing-masing tahapan, mulai dari adsorpsi reaktan ke permukaan katalis, kemudian reaksi di permukaan katalis, kemudian proses desorpsi dari permukaan katalis ke fase bulk. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang rate limiting step, jadi tahapan mana yang menentukan kecepatan reaksi. Idealnya kalau kita ingin penelitian tentang menghasilkan persamaan laju reaksi, seharusnya langkah yang menentukan kecepatan reaksi diupayakan surface reaction. Jadi jangan sampai adsorpsi atau desorpsi. Itu kalau tujuan dari kajiannya adalah untuk menghasilkan laju reaksi dari suatu reaksi kimia yang heterogeneous ya. Kita mulai pada saat terjadi keseimbangan ya, maka kecepatan reaksi adsorpsi, kecepatan reaksi permukaan, kecepatan reaksi desorpsi itu adalah sama. Sehingga dari sini nanti dapat kita turunkan kecepatan reaksi overall-nya ya. Nanti yang menentukan apakah mengikuti mekanisme reaksi Ehlers-Danlos atau Langmuir-Hinshelwood ya. Ini tergantung dari data-data eksperimennya seperti apa. Apakah kedua reaktan itu teradsorpsi semuanya, kemudian bereaksi di permukaan, atau salah satu dari reaktan itu yang teradsorb sementara yang lain adalah fase bulk, kemudian terjadi reaksi permukaan ya, ataukah seperti itu. Nanti itu tergantung dari fakta-fakta dari data reaksinya. Sebagai contoh adalah reaksi antara hidrogen dan nitrogen ya menjadi amonia ya. Sebenarnya mekanismenya adalah ini ada bermacam-macam ya, ada dissociative adsorption ya, kemudian manakah yang menentukan kecepatan reaksi? Tentunya adalah tahapan yang lebih lambat ya, tahapan yang lebih lambat seperti yang kita bahas tadi ketika ada adsorpsi dari reaktan ke permukaan, kemudian ada surface reaction, kemudian ada desorpsi. Manakah yang lebih lambat? Itulah yang mengendalikan kecepatan reaksi. Sebagai contoh yang lain lagi adalah CO ditambah NO menjadi CO2 plus setengah N2 ya di sini. Maka reaksi permukaan ya antara NO yang teradsorb dengan CO yang teradsorb ini adalah yang menentukan. Nah, seperti ini. Harusnya seperti ini ya, kecepatan reaksi itu yang menentukan adalah yang di permukaannya. Ini beberapa contoh ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada bagaimana kita menghasilkan rate law atau persamaan kecepatan reaksi yang juga kita dari situ nanti kita juga dapat tentukan mekanisme reaksinya, kemudian mana yang menentukan kecepatan reaksinya. Nanti juga kita lihat ya bagaimana cara menentukan itu. Bisa jadi kita memprediksi mekanisme ya, memprediksi mekanisme reaksi yang mungkin terjadi, kita hasilkan rate law, kita cek lagi, kalau salah berarti mekanismenya yang kita ubah lagi. Bisa juga seperti itu. Sebagai contoh adalah ini reaksi sumen untuk membentuk benzen dan propilan. Ini sebagai contoh ya. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini ya. Ini adalah reaktannya. Nanti ada
situs aktifnya dia nempel di mana ya. Nah, di sini apakah mengikuti Ellie Riddle atau menggunakan prinsip dari LHHW ya. Nanti kita menghasilkan benzen dan propilen. Coba untuk memudahkan di dalam gambaran ini kita simbolkan ya, reaktan sumen itu dengan C, benzen dengan B, P itu propilen ya. Kita lihat dari tabel 10.3. Ya. Ini untuk reaksi ini menggunakan mekanisme jenis LH ya, Langmuir-Hinshelwood ya. Jadi pertama adalah sumen, nanti dia akan nempel di permukaan katalis, kemudian menjadi teradsorb ya, posisinya sumen yang teradsorb, kemudian sumen yang teradsorb akan bereaksi membentuk benzen yang teradsorb ditambah dengan propilen yang posisinya bulk, jadi tidak teradsorb ya. Ini jenisnya adalah Langmuir-Hinshelwood ya, sudah kita bahas di minggu yang lalu. Baru kemudian benzen yang teradsorb ini nanti akan terdesorb menjadi benzen yang bulk ya. Ini adalah sebagai contoh saja dari salah satu contoh reaksi ini ya. Kemudian kalau kita gambarkan ya, kalau ini fasenya adalah fase gas ya. Kalau fase gas biasanya dinyatakannya bukan dalam bentuk konsentrasi ya, tapi dalam bentuk tekanan parsial ya, tekanan parsial. Jadi tekanan parsial itu sama dengan konsentrasi dikalikan dengan R dikalikan dengan suhu. Jadi konsentrasinya diubah menjadi tekanan parsial itu kalau gas. Tapi kalau reaktannya masih fase cair ya wujudnya bisa dalam bentuk konsentrasi. Ya. Contohnya yang fase bulk ya, yang fase bulk itu nanti dalam bentuk tekanan parsial. Kita mulai dari adsorpsi ya, adsorpsi sumen menjadi sumen yang posisinya teradsorb ya. Seperti ini gambarannya. Kecepatan adsorpsi ini sama dengan ya, kecepatan reaksinya yang khusus adsorpsi adalah Ka PC kali CV, ini CV, ini yang ke kanan dikurangi dengan reaksi yang ke kiri. Di sini tidak ada CV karena di sini tidak ada surface ya, tidak ada surface side. Nah, kalau kita ubah sesuai seperti yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, bagaimana cara mengubah ini menjadi seperti ini ya, persamaan 10-25 ya. Ini adalah persamaan kecepatan reaksi untuk khusus yang adsorpsi saja ya. Anda lihat di sini PC ya, PC posisinya adalah teradsorb ya. Maka di sini bentuknya tekanan parsial ya. Kemudian kecepatan reaksi ini mempunyai satuan mol per gram katalis detik ya. Dan konsentrasi yang produk ya, sumen yang posisi teradsorb itu hampir sama ya, mol sumen teradsorb per gram katalis ya. Jadi seperti ini satuannya bisa dilihat. Kemudian reaksi permukaannya adalah posisi sumen yang teradsorb menjadi benzen yang teradsorb ditambah dengan propilen yang posisinya bulk ya, fasenya fase gas. Jadi kalau penjabarannya sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kecepatan reaksi permukaan adalah seperti ini, nanti diringkas sedemikian rupa sehingga menjadi ini surface reaction RS sama dengan KS kali CCS dikurangi P. Ini kita bisa lihat bahwa kalau posisinya bulk itu pasti di sini bentuknya dalam bentuk tekanan parsial ya, kecuali yang menempel di permukaan katalis ini dalam bentuk konsentrasi ya. Dengan catatan di sini konstanta kesetimbangan reaksi permukaan adalah KS sama dengan KS kecil yang ke kanan dikurangi KS yang ke kiri.
biasanya satuannya ini adalah kilopascal ya. Jika propilen itu tidak teradsorb di permukaan, ya, maka konsentrasinya berarti menjadi 0. Konsentrasi propilen di permukaan itu menjadi 0 ya. Ya, kalau seperti ini, kecepatan desorpsi dari benzen ya, berarti yang CPS-nya 0 ini. Ya, maka menjadi seperti ini aja. Berarti yang terdesorpsi hanya benzen saja. Ya, dikurangi yang ke kiri, ya, reaksi yang ke kiri, sehingga ini adalah persamaan desorpsi dari benzen ya, salah satu produk ke fase baknya seperti ini. Jadi kita dapatkan ada 3 persamaan utama: adsorpsi 1025, kemudian reaksi permukaan di 1026, dan desorpsi di 1028 ya. Konstanta kesetimbangan adsorpsi ya, KB, itu juga sebenarnya kebalikan daripada desorpsi ya. Nah, ini sebenarnya kebalikannya saja. Sehingga desorpsi itu juga bisa dituliskan dengan menggunakan KB seperti ini. Jadi dari reaksi ini kan, produk dari benzen yang ini menjadi bulk ditambah surface ya, maka KB ini bisa dibalik saja seperti ini. Nah, jika tidak ada akumulasi pada saat reaksi, maka laju reaksi berarti berada pada keseimbangan. Laju reaksi adsorpsi adalah sama dengan laju reaksi permukaan dan sama dengan laju reaksi desorpsi. Itu semua sama dengan laju reaksi secara keseluruhan atau min RC. Ya, ini kita lihat dari sini kita bisa tentukan ya, nanti rate limiting step-nya seperti apa, mana yang menentukan kecepatan reaksi. Ada beberapa asumsi ya, apakah adsorpsi sumennya yang menentukan kecepatan reaksi, ataukah reaksi permukaannya yang menentukan ya, ataukah desorpsinya yang menentukan ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kalau kita lihat di sini, pertama ya, kita asumsikan apakah adsorpsi sumen yang menentukan kecepatan reaksi ya. Kita ambil aja persamaan tadi dari 1025 seperti ini. Pada keadaan steady state ya, berarti kecepatan reaksi itu semua sama. Sehingga untuk reaksi adsorpsi Ka itu menjadi sangat kecil ya. Ka menjadi sangat kecil, sementara Ks ya, Ks dan Kd besar. Ya. Kalau yang menentukan kecepatan reaksinya adalah adsorpsi. Ya. Dengan demikian, Rs dibagi dengan Ks dan Rd dibagi dengan Kd adalah sangat kecil ya. Ya, atau mendekati 0. Sementara perbandingan antara RAD dibanding Ka itu menjadi besar, karena tadi kan Ka-nya sangat kecil ya. Sehingga kecepatan reaksi permukaan Rs sama dengan Ks ya, kali CCS dikurangi CBS PP per Ks. Nah, pada saat asumsi bahwa reaksi tersebut dikendalikan oleh adsorpsi, maka surface reaction rate-nya menjadi besar, Ks-nya menjadi besar. Maka Rs dibagi Ks mendekati 0 ya. Sehingga kita bisa keluarkan CCS-nya. Ya, CCS-nya kita keluarkan. Dan untuk yang desorpsi ya, jika adsorpsinya tadi yang menentukan, maka Kd itu akan menjadi besar, sehingga Rd dibagi Kd itu mendekati 0 ya.
Sehingga dari persamaan 1029 bisa kita keluarkan CBS-nya seperti ini. Maka kita hasilkan CCS ini. Nah, sekarang kita kombinasikan antara konsentrasi-konsentrasi yang kita hasilkan dari adsorpsi, surface reaction, dan disopsi. Kita dapatkan prosesnya seperti ini. Kita kumpulkan menjadi satu, ya. Kita kumpulkan menjadi satu persamaan, ya. RAD, KA, ini kita masukkan, ya. Termasuk konstanta kesetimbangannya pun juga akan kita kumpulkan. KS kali KC dibagi KB sama dengan KP. Kita tahu bahwa hubungan antara konstanta kesetimbangan dengan delta G dan atau suhu seperti ini, ya, 1039. Nah, kita coba susun untuk neraca situsnya. Total situs itu sama dengan vacant site atau yang kosong ditambah dengan yang ditempati. Jadi kalau ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Maka kita hasilkan persamaan adsorpsi sumen itu ketika asumsinya tadi adsorpsi sumen yang menentukan, maka kecepatannya menjadi ini. Ya, ini sudah kita masukkan. CV juga sudah kita masukkan. Ya. Kalau kita buat sketsanya, ini yang kita buat sketsa kurvanya seperti ini menggunakan initial rate, ya. Mula-mula tidak ada produk, ya. Maka PP, PB sama dengan 0, maka initial rate-nya adalah min RCO sama dengan ini aja, min CT kali KA kali kan PCO, atau K sama dengan PCO. Maka jika asumsinya tadi sumen yang teradsorpsi di permukaan katalis itu menentukan, maka initial rate-nya akan linear dengan tekanan parsial dari sumennya. Ini seperti itu postulatnya. Kita gambarkan dalam kurva seperti ini, ya.